Dari puncak euforia merengkuh trofi sepatu emas dengan torehan 6 gol, hingga ironi pahit penalti Panenka yang membentur mistar di laga krusial. Perjalanan Thomas DeMartis, bomber muda Argentina berusia 16 tahun di kejuaraan Amerika Selatan U19 2025 adalah roller coaster emosi yang mengukuhkan statusnya sebagai talenta besar, sekaligus memberinya pelajaran berharga di panggung internasional. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Turnamen Sudamericano U17 yang baru saja berakhir di Kolombia menjadi panggung pembuktian bagi Thomas DeMartis. Penyerang milik klub Lanús ini tampil menggila menjadi mesin gol utama bagi tim Tanggo muda. Total 6 gol ia sarangkan ke gawang lawan-lawannya. 2 kali membobol gawang Chile, sekali menjebol Peru dan Kolombia, serta 2 gol lagi saat menghancurkan Bolivia. Ketajaman luar biasa ini mengantarkannya pada gelar individu prestisius, trofi pencetak gol terbanyak, goleador kompetisi. Dalam seremoni penutupan, DeMartis dengan bangga menerima penghargaannya. Namun, sepak bola kerap menyajikan drama tak terduga. Di laga perebutan tempat kelima melawan Paraguay, pertandingan harus diakhiri lewat adu penalti setelah skor imbang 1-1. Sebagai salah satu penendang kunci, DeMartis maju ke titik putih. Dalam momen penuh tekanan itu, ia mencoba eksekusi berani ala Panenka. Sayang, bola sepakannya hanya membentur mistar gawang. Kegagalan itu turut andil dalam kekalahan Argentina 3-4 di babak adu penalti, membuat mereka harus puas finish di peringkat ke-6. No se puede creer. Sulit dipercaya. Begitu reaksi banyak media mengomentari momen tersebut. Meskipun berakhir dengan kekecewaan di laga terakhir dan gagal membawa Argentina ke posisi yang lebih baik, turnamen ini tetap menjadi langkah krusial bagi DeMartis dan timnya. Seperti yang ia sampaikan dalam wawancara, kami mencapai tujuan utama kami, yaitu lolos ke Piala Dunia. Ya, finish di peringkat ke-6 sudah cukup untuk mengamankan satu dari 7 tiket CONMEBOL menuju Piala Dunia U17 FIFA 2025 di Qatar November mendatang. Dijuluki El Tanque karena fisiknya yang kuat, tinggi sekitar 185 cm dan kemampuannya melindungi bola. DeMartis adalah prototipe penyerang tengah modern, berasal dari Mar del Plata dan memulai karir di River Plate, kota kelahirannya. Sebelum hijrah ke Lanús pada 2022, ia kini fokus sebagai nomor 9. Kemampuannya komplit, penyelesaian akhir mematikan baik dengan kaki maupun kepala, tendangan jarak jauh akurat, teknik olah bola mumpuni di area sempit, hingga pergerakan tanpa bola yang cerdas. Tak heran ia mengidolai sosok seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, dan Erling Haaland. Saya hidup dari gol dan saya senang bisa mencapai target, ujarnya. Kegagalan penalti Panenka mungkin meninggalkan sedikit noda pahit, namun tak bisa menutupi kilau performa Thomas DeMartis sepanjang Sudamericano U17 2025. Penghargaan sepatu emas menjadi bukti sahih potensi besarnya. Dengan tiket Piala Dunia U17 2025 sudah di tangan, pengalaman berharga di Kolombia, baik suka maupun duka, akan menjadi bekal si Tank dari Lanús ini untuk meledak lebih dahsyat lagi di panggung dunia. Qatar menanti pembuktian selanjutnya. Pentas Piala Dunia U17 FIFA 2025 di Qatar November mendatang tak hanya menandai era baru dengan format 48 tim, tetapi juga membuka potensi pertemuan sengit yang dinantikan. Salah satunya adalah kemungkinan duel antara Argentina yang dimotori sang peraih sepatu emas Sudamericano Thomas DeMartis melawan Indonesia yang datang dengan status pencetak sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Piala Dunia U17 edisi ke-20 ini akan terasa berbeda, digelar di Qatar pada 3-27 November 2025. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diikuti 48 negara, 2 kali lipat dari edisi-edisi sebelumnya. Format baru ini menggunakan 12 grup berisi 4 tim, di mana 2 tim teratas plus 8 peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur yang dimulai dari 32 besar. Perluasan ini tak pelak meningkatkan kans terjadinya pertemuan antar tim dari konfederasi yang berbeda, termasuk potensi laga Argentina kontra Indonesia. Argentina melangkah ke Qatar setelah mengamankan posisi ke-6 di kejuaraan Amerika Selatan U17 Sudamericano. Meski gagal meraih posisi podium, tim Tanggo muda menunjukkan potensi besar, terutama melalui bintang mereka, Thomas DeMartis. Striker klub Lanús ini tampil sebagai predator menakutkan dengan torehan 6 gol yang menjadikannya top skor turnamen. Walau sempat diwarnai drama kegagalan penalti Panenka di laga terakhir, ketajaman El Tanque, julukannya, akan menjadi ancaman serius bagi lawan manapun di Qatar nanti.
fokus utama mereka, seperti kata De Martis, memang lolos ke Piala Dunia dan itu telah tercapai. Di sisi lain, Indonesia datang dengan cerita inspiratif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi kompetitif, bukan sebagai tuan rumah seperti pada 2023. Tiket ke Qatar diraih lewat penampilan impresif di Piala Asia U17 AFC 2025 yang masih berlangsung di Arab Saudi. Momentum positif dan sejarah baru ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Nova Arianto. Lalu seberapa besar peluang kedua tim bertemu di Qatar? Sangat terbuka karena berasal dari konfederasi berbeda, CONMEBOL dan AFC. Tidak ada larangan bagi Argentina dan Indonesia untuk tergabung dalam grup yang sama saat pengundian nanti. Jika tidak bertemu di fase grup, peluang masih ada di babak gugur 32 besar hingga final dengan syarat kedua tim mampu lolos dari grup masing-masing dan terus melaju hingga jalur mereka bersinggungan di bagan pertandingan.